Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik di antara kamu adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Anda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Sultan dalam materi ilmu tajwid. Kali ini kita sudah masuk pelajaran ketiga, episode yang ke-9. Dalam kali ini kita akan membahas tentang hukum idgham dan macam-macam idgham. Mari sama-sama kita dengarkan. Anda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Sarbini Sultan dalam materi ilmu tajwid. Kita sudah masuk pelajaran ketiga, episode yang ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang hukum idgham dan macam-macamnya, atau ahkamul idgham wa aqsamuhu. Macam-macam idgham ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Sekali lagi, idgham macam-macamnya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutaqaribain, yang ketiga idgham mutajanisain. Kali ini kita hanya bisa menyampaikan atau membahas tentang idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya dan sifat hurufnya. Sekali lagi, idgham mutamatsilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan sifat hurufnya. Huruf yang pertama berbaris sukun atau berbaris mati, sedangkan huruf yang kedua berharokat atau berbaris. Jadi idgham mutamatsilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan sifat hurufnya. Huruf yang pertama berbaris sukun atau mati, sedangkan huruf yang kedua berharokat atau berbaris. Cara membaca idgham mutamatsilain adalah memasukkan huruf yang pertama atau yang berbaris sukun kepada huruf yang kedua yang berharokat yang berbaris sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasydid. Sekali lagi, cara membaca idgham mutamatsilain adalah memasukkan huruf yang pertama yang berbaris sukun atau mati kepada huruf yang berharokat ataupun berbaris yang sesudahnya dan membacanya seolah-olah bertasydid. Khusus untuk huruf nun dan mim maka dibaca dengan dengung. Sekali lagi, khusus huruf nun dan mim dibaca dengan dengung. Contoh huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya diantaranya adalah ba yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ba. Ini sama makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian dal yang berbaris sukun
bertemu dengan huruf dal yang berbaris ataupun berharokat. Ini juga sama makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian huruf ta yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat ataupun berbaris. Ini sama makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian huruf zal yang berbaris sukun bertemu dengan huruf zal yang berharokat ataupun berbaris. Ini sama makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian huruf mim yang berbaris sukun dan bertemu dengan huruf mim yang berharokat ataupun berbaris. Ini juga sama makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian nun yang berbaris sukun bertemu dengan huruf nun yang berharokat ataupun berbaris. Ini sama makhraj dan sifat hurufnya. Dan masih banyak yang lainnya yang sama makhraj dan sifat hurufnya. Namun pertemuan ini kita hanya bisa memberikan beberapa contoh huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya. Di antaranya ini. Anda sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh idgham mutamatsilain. Pada kesempatan ini kita hanya bisa memberikan beberapa contoh saja. Itu kita ambil dari Quran surah yang ke-21, surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian contoh yang kedua kita ambil dari Quran surah yang ke-49, Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga kita ambil dari Quran surah yang ke-45, Al-Jasiyah ayat 34. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perhatikan contoh yang pertama yang kita ambil dari Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat 87. Di sini kita ambil ada kalimat wazannuni ijjahaba mughadiban fazanna. Sekali lagi, wazannuni ijjahaba mughadiban fazanna. Pada kalimat ini itu ada huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya. Di sini ada huruf zal yang berbaris sukun bertemu dengan huruf zal yang bertasydid dan berharokat fathah. Maka ini adalah contoh idgham mutamatsilain. Bagaimana cara membaca idgham mutamatsilain ini? Yaitu membacakan atau memasukkan huruf zal yang berbaris sukun kepada huruf yang kedua, zal yang berbaris ini, tasydid dan berbaris fathah ini, dan membaca huruf zal yang berbaris fathah dan tasydid ini seolah-olah bertasydid, apalagi memang sudah bertasydid. Untuk huruf ini sifat hurufnya tidak disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita praktekkan, kita bacakan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ. Sekali lagi, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 12. Dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada kalimat yang kita kutip, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sekali lagi, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Pada ayat ini itu terdapat
huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya, yaitu huruf ba bertemu dengan huruf ba. Ba yang pertama ini berbaris sukun, sedangkan ba yang kedua berharokat tasdid dan berbaris fathah. Ini adalah contoh idgham mutamattsilain. Bagaimana cara membaca idgham mutamattsilain ini? Yaitu memasukkan huruf ba yang pertama yang berbaris sukun ini kepada huruf ba yang kedua yang berbaris tasdid dan fathah ini, dan membaca huruf yang kedua ini, huruf ba ini, seolah-olah bertasdid, apalagi ini sudah berbaris atau bertasdid. Dan untuk huruf ba ini itu tidak didengungkan. Mari sama-sama kita praktekkan cara membaca idgham mutamattsilain ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sekali lagi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita kepada contoh yang terakhir, contoh yang ketiga dalam kesempatan ini. Kita ambil dari Quran surah yang ke-45, surah Al-Jasiyah ayat 34. Dari Quran surah Al-Jasiyah ayat 34 ini, ayat yang kita kutip di sini adalah wa ma'wakumun naru wa malakum min nasirin. Sekali lagi, wa ma'wakumun naru wa malakum min nasirin. Dari ayat ini kita temukan ada dua huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya. Yang pertama yaitu huruf mim ketemu dengan mim, dan yang kedua huruf nun bertemu dengan huruf nun. Yang pertama ini ada huruf mim yang berbaris sukun bertemu dengan huruf mim yang berbaris atau berharokat tasdid dan kasrah. Sedangkan yang kedua ini, contoh yang kedua, ada huruf nun yang berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf nun yang berbaris atau berharokat tasdid dan fathah. Dari ayat ini adalah contoh idgham mutamattsilain. Bagaimana cara membaca idgham mutamattsilain ini? Maka yang pertama ini huruf mim tadi, memasukkan huruf mim yang berbaris sukun, huruf yang pertama ini, kepada huruf mim yang kedua yang berbaris tasdid dan kasrah ini, dan membaca huruf mim yang kedua ini seolah-olah bertasdid, apalagi sudah bertasdid, karena ini sifat hurufnya dari khaisum, maka didengungkan atau disertai dengan dengung. Kemudian yang kedua ini adalah contoh yang kedua huruf nun, yaitu memasukkan huruf nun yang pertama ini yang berbaris sukun kepada huruf nun yang kedua yang berbaris tasdid dan fathah ini, dan membaca huruf nun yang berbaris tasdid dan fathah ini seolah-olah bertasdid dan disertai dengan dengung. Mari sama-sama kita praktekkan cara membacanya. Wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Sekali lagi, wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah kita sampaikan hukum idgham dan macam-macam idgham. Namun pada pertemuan ini, kesempatan ini, kita hanya bisa memberikan satu hukum idgham, yaitu idgham mutamattsilain. Insyaallah nanti kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini bisa menambah pengetahuan kita
pengetahuan Ananda sekalian dan sahabat Quran yang dirahmati Allah, dan yang paling penting mengamalkannya. Sering-sering kita bertilawah Quran, membaca Al-Quran, langsung mengamalkannya dari hukum tajwid yang sudah kita sampaikan selama ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan mengamalkannya sesuai dengan hukum tajwid, maka bacaan Quran kita akan menjadi lebih baik lagi. Syukran kasiran, bertemu kembali kita di episode yang berikutnya. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah kita sampaikan materi tentang idgham dan macam-macam idgham pada pelajaran ketiga episode 9 ini. Di antaranya adalah idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Tapi pada kesempatan kali ini Ustaz hanya bisa menyampaikan idgham mutamatsilain. Nanti kita bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan dengan materi yang sudah diajarkan ini kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tilawah Quran kita akan menjadi lebih baik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.